101,1 MHz. Iya, saya akan menyanyi satu lagu Raya Timur ya. Oras Lorong Melirin. Itu katanya Oras Lorong Melirin itu sore-sore. Pas sore-sore Frater Arto dengan operatornya datang mengunjungi saya gitu ya dalam program pensiunan gitu ya. Ya. Oras Lorong Melirin. Teotanis maka teotanis tanis nak niantita rosina saya rosina. Sore ini kita bertemu dalam acara kunjung pensiunan. Semoga kita bersatu untuk Radio Trilolok. Salam diri Lolok, sampai jumpa ya. Oke, terima kasih. Salve para pendengar Radio Trilolok dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Atro Sumardi, dalam edisi khusus mengunjungi pensiunan Radio Trilolok. Jadi ini merupakan episode ketiga kami mengunjungi para pensiunan Radio Trilolok. Jadi kesempatan kali ini saya mengunjungi Bapak Hendro, salah satu pensiunan Radio Trilolok yang sudah pensiun beberapa tahun lalu. Ya, untuk mengenai kisah lebih lanjut mengenai Bapak Hendro, penyiar di Radio Trilolok, saya berikan kesempatan pertama untuk memperkenalkan diri dulu kepada pendengar radio. Iya, terima kasih Frater Arto. Senang sekali berjumpa dengan Frater dan kru dari Radio Trilolok Suara Verbum. Setelah 4 tahun saya pensiun, hari ini bisa berkunjung ke sini. Tapi beberapa waktu lalu juga dapat kunjungan ketika jelang ulang tahun Radio Trilolok Suara Verbum. Kami dapat bingkisan saat Natal. Jadi itu saya merasa bahwa tidak ada putus hubungan kita. Kita tetap menjalin kerjasama dan buktinya Frater bersama teman-teman bisa membuat konten khusus untuk para pensiunan dari Radio Trilolok Suara Verbum. Ya, jadi saya sangat berterima kasih kepada pimpinan Radio Trilolok, Pater Dismas, bersama kru yang merancang konten atau acara khusus untuk para pensiunan. Saya orang ketiga, puji Tuhan, ini ketiga itu merupakan angka kemudian. Nah, Bapa, Putra, Roh Kudus gitu ya. Dan 3 itu kita tarik ke rumah itu Bapak, Mama, Anak. Gitu. Ya. Jadi terima kasih Frater dengan teman-teman datang mengunjungi saya. Memang nama saya seperti tadi Frater Sapa, Bapak Hendro Teme, tapi di udara dulu saya siaran 31 tahun itu dari tanggal 25 Agustus tahun 89 itu sampai 31 Januari 2021 itu Hendro Prateme. Oke, jadi nama udaranya Hendro Prateme. Nah, dengan ciri khas itu kalau saya ketemu orang sampai sekarang, orang masih begini, masih ukulele, masih garu-garu ketemu saya, sapa saya Hendro, Pak Hendro, Bapak Hendro, Pak Hendro, Bung Hendro, masih begini. Ya karena hampir 10 tahun saya mengasuh satu acara namanya Ini Bukan Kiko, dan ikonnya itu ukulele. Ini kita mengabadikan atau mengenang musik khas Timor dan NTT ya.
Oke. juk itu ya, itu khas budaya orang di NTT. Kalau di kebun, kerja kebun capek, mereka ambil ukulele atau juk atau bijol itu mereka main-main lalu sirna sudah kecapaiannya. Baik, jadi saya kerja di Radio Trilor itu tanggal 25 Agustus tahun 89, dan sebelum siaran itu saya menjadi guru sebenarnya. Saya ketika tamat seminari Lalian 1987, saya memang melamar untuk menjadi imam. Tapi cita-cita saya menjadi imam kandas, akhirnya menjadi penyiar. Ini yang terwujud. Jadi sempat Ini masuk pratir juga dulu ya? saya melamar ke SPD, tapi lamaran saya ditolak. Orang ditolak, Frater. jadinya Jadi, beralih ke jadi saya menjadi guru di SMP di kampung saya. Tapi waktu itu mantan pastor pulkit kami namanya Pastor Ebet, Damian Romo Ebet, sudah almarhum. Dia ke sana, dia mengajak saya, Hendro, kita ke Kupang untuk kau menyiar di radio. Kau tidak cocok jadi guru, kau cocok jadi penyiar. Akhirnya bulan Juli tahun 89 saya datang ke Kupang. Dan pengalaman selama 31 tahun menjadi penyiar ini saya tulis buku ini. sudah Dari hasilkan pendengar satu menjadi buku. penyiar ini. Ini Oke. bukunya. Di Jadi dalam itu saya ceritakan semua bagaimana ketika saya masih kecil menjadi pendengar radio RRI Kupang. Satu-satunya radio dulu di dulu ya. ketika masih kecil Masih berawal dari kecil, pendengar umur radio. 5 tahun itu sore-sore Oke. begini. Jadi ini frater datang tepat waktu ya, sore-sore. Ya. Jadi sore-sore ini kami sudah mandi, lalu duduk di depan radio. Kebetulan di kampung saya di Nelo, Dusun Nelo, Desa Sunsea, dulu Kecamatan Nyomafo Timur, sekarang Kecamatan Naibeno di Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU itu. Di dusun kecil, itu kampung terkenal dengan jeruk dan kopi sama nanas. Kemudian sirip pinang. Dari kami sekolah itu pakai sirip pinang sampai sekarang. Makanya di depan rumah ini saya tanam sirih untuk mengenang kampung halaman saya 61 tahun yang lalu. 60 Nah, jadi Romo Ebet mengajak saya, Pastor Ebet, lalu dia ke sana bulan Mei. Saya bilang nanti saya anak-anak habis ujian, saya tulis habis ijazah, saya menyusul Romo ke Kupang karena Romo Ebet itu dia mengasuh dua acara di Radio Trilolok. Waktu itu masih AM, masih radio lebih dikenal dengan Verbum, suara Verbum, acara Nadar Fajar dan Hening Sejenak. Sampai sekarang masih berjalan sampai sekarang, acara yang abadi di Radio Trilolok. Nah, waktu habis ujian Juli, setelah anak-anak sudah terima ijazah, saya datang ke Kupang. Nah, datang ke Kupang, saya ketemu Romo, Ebet, kemudian Pater Pit, Direktur Utama penanggung jawab Pater Pit Menehat SVD almarhum. Lalu belum pasti, akhirnya saya mengajar tahan di SMP Teladan Kupang 1 bulan. Terus Agustus itu baru saya datang ke radio, tapi datang belum bisa siaran itu tanggal 20 Juli saya datang. Pater bilang, ya ini masukkan lamaran dulu. Jadi saya masukkan lamaran. Itu Agustus tanggal 1 sampai 9, Pater panggil saya, suruh ikut kursus ini wartawan dulu. Jadi kursus wartawan 9 hari di Neboi. Setelah itu tanggal 1 sampai 9 suruh istirahat. Tanggal 15 Pater suruh menghadap ke radio. Jadi saya ke radio sampai di sana, dia bilang mesti latihan dulu. Tapi sambil menunggu itu
saya setiap hari itu di keuskupan, membantu di Komsos Keuskupan Agung Kupang. Nah, dulu masih Keuskupan Kupang, sekarang baru Keuskupan Agung Kupang. Jadi saya bantu di komisi Komsos Keuskupan Kupang. Waktu itu tahun 89 awal, itu bulan Juli. Oke, Bapak Hendro. Setelah Sebelum kita lanjut, yang ya, menarik ya cerita ya, tadi dari awal termotivasi oleh ya, salah satu romo datang ya, ke Kupang, kemudian bekerja sebagai guru, ya, melamar ke frater, tetapi ya, ditolak, tetapi berakhir juga berkarya di tempat misi ya, SPD. SPD. Oke, Bapak Hendro, tadi cerita sekilas sejarah sebelum masuk radio dan bekerja Ya, di dan kemudian bekerja di radio ya. Trilolo. Kemudian mungkin Bapak Hendro mungkin bisa ceritakan sedikit tentang satu dua pengalaman yang paling berkesan Berkesan. selama di radio Trilolo. Entah itu Wah, pengalaman suka, pengalaman duka, atau pengalaman lucu, bisa iya. dibagikan kepada kami dan para pendengar yang ada di rumah. Baik, terima kasih Frater. Ya, tanggal 25 Agustus 89 itu saya siaran pertama dengan nama udara Henro. Dan sebelum siaran itu saya dilatih oleh Bung Ronald selama 7 hari. Jadi tanggal apa 15 sampai 25 itu hampir. Jadi waktu itu saya siaran pertama itu bawa acara ini renungan hari Minggu saja. Oh, renungan hari Hari Minggu. Minggu yang sekarang masih ada kan. Sekarang Hari renungan, Minggu biasanya jam 5 ya, sekarang renungannya setiap hari setiap hari. pukul 5 paginya, Ya, siang 12, dan malam pukul jadi 21.45. 45. Ya, Jadi renungan hari Minggu tidak ada lagi ya. masih Tiap hari ada Minggu. setiap hari. Tiap hari Minggu itu dia khusus. Oke, tiap hari. Jam 5 sore. Lalu saya juga diminta bantu renungan mimbar agama Katolik di RRI. Jadi hampir 2 tahun saya asuh acara mimbar agama Katolik di RRI mengganti Pater Pit Menehat minta saya. Jadi saya mulai siaran tanggal 25 Agustus 89. Selama 31 tahun itu saya merasa senang di radio ya. Saya gagal jadi imam, saya menjadi penyiar dan bisa menghibur banyak orang. Pendengar juga jadi lolok juga banyak. Dari AM beralih ke FM. Dari 86 itu AM, kemudian 95 beralih ke FM. 100 waktu itu, kemudian berubah lagi menjadi 101,1 MHz ini. Lalu Nah, setelah siaran renungan hari Minggu, ya. kemudian Setelah renungan hari Minggu, itu saya siaran full itu mulai tahun 2000. Tahun 2000 itu saya diterima sebagai pegawai radio Tidolog. Sebelumnya saya hanya honor saja ya. Honor dari 89 sampai tahun 2000 karena saya pegawai di Komsos. Komsos Keuskupan Kupang sampai menjadi Komsos Keuskupan Agung Kupang sekarang. Jadi setelah full di Radio Trilolog saya mundur dari Komsos, saya jadi pegawai di Radio Trilolog itu mulai tahun 2000 sampai 2021. Nah, jadi ketika full di radio saya selain acara pertama itu renungan, ada acara cerita rakyat. Acara cerita rakyat itu yang kemudian saya hasilkan satu tulis buku juga dalam ini, satu buku. Mutiara dari Flobo Murat. Ini aneka dongeng dari NTT Frater. Ini dongeng-dongeng dari NTT. Flobo Muratas itu Flores Sumba, Alor, Rotendao, Raijua, Lembata Adonara, Semau, Sabu, Solor Semau, Flobo Muratas. Flobo Muratas. Iya, Jadi cerita rakyat itu bersih cerita-cerita dari 11 pulau di NTT. Jadi itu acaranya juga hari Minggu. Jadi setelah
apa dongeng itu dilanjutkan dengan renungan itu. Lalu kemudian tahun 2005 saya dipercayakan sebagai direktur program dan pemberitaan PT Radio Trilolo. Dari direktur pemberitaan sampai saya pensiun tanggal 1 Februari 2021. Nah, saya yang paling berkesan itu membawa acara ini bukan Kiko setiap hari jam 2 sampai jam 4. Tapi begitu saya pensiun acara ini diganti dengan acara lain. Oke, Tidak kira-kira apa-apa manajemen itu. kekasan dari acara ini bukan Kikok itu, apakah ya Kikok juga memang terkenal di radio dan mungkin sampai sekarang banyak orang yang masih bertanya tentang Kikok itu sendiri. Kiko. Ya, Ya. mungkin nanti edisi setelah ini kami akan coba mencari tahu lebih jauh acara Kikok dan siapa sebenarnya yang berperan di belakang Kikok. Iya. Jadi mungkin sedikit Bapak Henro bisa gambarkan kepada teman-teman yang ada di rumah, para pendengar, Iya. kenapa sampai memilih program dengan nama programnya Ini Bukan Ini Kikok. bukan Ya. Kiko. Baik, terima kasih, Frater. Memang acara Kikok sebenarnya diasuh oleh Bapak Nano. Itu mulai tahun 95 kita mulai FM itu Ya. sampai beliau meninggal 2013. Dan satu saat pertemuan di Komisi Penyiaran Daerah NTT, para komisioner menyatakan kita rindu acara Kiko karena waktu survei rating tahun 99 itu acara itu 70% orang seluruh NTT bahkan di luar NTT dengar acara Kiko. Nah, itu ciri khas. Kiko itu kumpulan orang-orang ini kreatif dan inovatif. Kiko itu singkatannya. Jadi karena waktu itu saya ikut pertemuan wakili Pater Direktur, Pater Bal Manehat almarhum, dari komisioner menganjurkan kita rindu acara Kikok di Trilolo begitu ya, karena acara itu betul jam 2 sampai jam 4 itu semua orang dengar Trilolo. Jadi Trilolo itu punya kekuatan itu di acara-acara khasnya itu. Jadi acara khasnya seperti Nadar Fajar, Hening Sejenak, kemudian Kikok, lalu ada ruang perempuan, ruang anak. Jadi betul-betul sesuai lokal NTT. Itu yang Radio Trilolo bertahan sampai saat ini. Dan saya berharap itu dipertahankan gitu ya. Dan kemudian saya lapor di Pater bilang, kita kasih nama apa saja kalau begitu. Jadi kami sepakat itu hari Bapak Nano Kikok, maka kalau saya yang bawa ini bukan Kikok. Jadi cerita kocak dari kumpulan orang-orang kocak, inovatif dan kreatif itu Kikok. Jadi ini bukan Kikok karena ini bukan Kikok karena pengasuhnya bukan Bapak Nano, tapi Bung Hendro kan. Kemudian kalau waktu Bapak Nano tidak ada ukulele, waktu saya ada ukulele. Tapi cerita lucu disertai dengan pertanyaan teka-teki silang itu ya. Nah, biasanya ada yang sponsor untuk kalau pendengar yang bisa jawab nanti dapat pulsa, dapat begitu. Dan waktu acara Bapak Nano masih hidup itu almarhum juga ada orang sponsor datang ke saya juga orang sponsor. Jadi apalagi jelang Natal dan Tahun Baru atau pesta di NTT itu orang sponsor dengan ini bukan Kikok ini sampai saya pensiun itu. Lalu yang berikutnya saya terkesan banyak pendengar kita yang setia, saya tulis nama mereka di dalam buku ini, pendengar setia. Jadi semuanya ada di dalam. Ada di dalam buku ini, pendengar setia. Lalu narasumber kita yang selalu menjadi sumber berita, narasumber berita, dialog dan berbagai hal kaitan dengan Trilolo itu ada di dalam buku ini. Saya tulis mereka punya nama lengkap gitu. Nah itulah yang
berkesan bagi saya, dan saya tetap berdoa untuk Trilolok tetap jaya. Meskipun saat ini persaingan dengan hadirnya media baru dengan konten-kontennya mirip penyiaran, tapi sebenarnya kita radio itu harus lebih dipercaya, karena radio itu membangun imajinasi. Radio juga menjadikan Profesor Alo ini pakar komunikasi NTT, dulu kami kalau melakukan workshop atau pelatihan dia selalu bilang orang pintar dengar radio. Orang pintar dengar radio karena radio tidak pernah akan menipu. Radio bisa menjadi teman saat kita kerja. Kalau media lain kita mesti tinggalkan pekerjaan. Mau baca apa ini koran kita mesti tidak kerja, kita harus duduk. Televisi pun demikian. Tapi kalau radio kita bisa cabut rumput, bisa masak, bisa cuci, bisa kerja sambil dengar radio. Itu keunggulan radio di situ. Oke, terima kasih Pak Hendro. Iya. Jadi banyak kisah menarik yang sudah disampaikan oleh Bapak Hendro. Iya. Mungkin masih ada banyak lagi pertanyaan yang ingin saya berikan, tetapi Iya, kita terbatas mungkin kita ya. akan lanjut itu dalam edisi khusus yang lainnya. Oh gitu. Ya. Tapi sebelum menutup acara edisi khusus mengunjungi pensiunan Radio Tirlolok, saya Iya. mungkin ingin meminta satu pesan dari Bapak Hendro untuk kami di Radio Tirlolok, dan mungkin untuk para pendengar ataupun untuk keberlangsungan panggilan Radio Tirlolok ke depannya. Iya. Jadi kekuatan sebuah lembaga penyiaran itu pada visi misinya. Jadi saya berharap Pater bersama kru tetap pada visi misi pendirian Radio Trilog tanggal 16 Desember 1986 lalu ya. Iya, 86 lalu buat acara yang menarik ya. Acara yang menarik. Kalau acara yang menarik sampai sekarang dipertahankan. Kalau yang tidak menarik segera rubah supaya ikut selera pendengar. Karena yang kita jual di radio dan televisi itu bukan radionya, bukan suara penyiarnya atau presenternya, tapi yang kita jual itu adalah pendengar dan penonton. Jadi kalau kita punya pendengar makin banyak, kita punya pendapatan akan makin meningkat. Jadi jangan bilang, oh saya penyiar yang hebat, saya pekerja yang hebat. Harus pendengar yang hebat. Jadi harus buat data pendengar, desain program, evaluasi setiap saat. Dan Trilolok punya kekuatan itu. Tuhan pasti menyertai, apalagi ada almarhum ada yang jatuh dari radio itu, Mas Kun, darahnya ada tumpah di studio Radio Trilolok. Saya yakin Trilolok tidak akan mati. Saya kira itu pesan saya. Dan bangun kerjasama, kolaborasi dengan berbagai pihak, jangan tertutup, begitu ya. Harus bangun, harus siarannya lokal Kupang, tapi gaung dengarnya seluruh dunia sesuai dengan karya SPD. SPD mendunia, maka Trilolok juga harus tetap mendunia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Hendro. Mungkin demikian edisi khusus kami mengunjungi pensiunan Radio Tirlolok. Nantikan edisi kami selanjutnya dengan para pensiunan Radio Tirlolok yang lainnya. Baik, terima kasih dan terima kasih. Mantap. Lanjutkan.